Halo guys, kembali lagi di channel Yulian 19, sebuah channel yang akan memberikan informasi seputar otomotif. Di video kali ini gue mau sedikit ngejelasin tentang mobil Mitsubishi Expander tipe GLS manual facelift tahun 2020. Nah, seperti apa mobilnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Yulian 19. Mitsubishi Expander GLS manual tahun 2020. Nah, ini dia ya mobilnya yang facelift tahun 2020. Nah, bisa dilihat untuk tampilan depannya masih dengan konsep dynamic shield. Nah, pada bagian grillnya ini bisa dilihat ya, untuk grillnya ini dia sudah ada perubahan dengan model yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya 3 baris, tapi untuk yang facelift ini dia hanya 2 baris. Dan untuk tipe GLS dia warnanya ini piano black ya, bukan chrome. Nah, di sini juga sudah terdapat lampu senja ya, LED berwarna putih. Belum ada perubahan dengan yang sebelumnya ya. Di bawahnya juga sudah terdapat headlamp dan juga lampu sen. Nah, untuk headlampnya ini masih menggunakan halogen ya, beda dengan Sport dan Ultimate yang sudah menggunakan LED. Untuk tipe GLS juga sudah dilengkapi dengan fog lamp dan juga front under garnish. Hanya untuk front under garnishnya ini dia berwarna hitam, beda dengan Sport dan Ultimate ya yang berwarna silver. Pada bagian spionnya untuk warnanya sewarna bodi ya, dan juga sudah dilengkapi dengan lampu sen. Hanya untuk ngelipetnya ini masih manual ya, belum auto folding. Nah, di atasnya ini juga sudah terdapat talang air. Hanya untuk talang airnya ini dia opsional ya, bukan dapat dari bawaannya. Pada bagian ban dan velgnya ini bisa dilihat ya, velgnya dia hanya satu warna silver, dan juga untuk ukuran bannya ini menggunakan ukuran ban 185/65 ring 15. Jadi beda dengan tipe Exit ke atas ya yang sudah menggunakan ring 16. Dan untuk sistem pengereman pada bagian depan sudah menggunakan sistem cakram. Dan untuk ground clearance-nya untuk tipe GLS ini dia 200 mm, beda dengan tipe Exit, Sport dan Ultimate ya yang sudah 205 mm. Nah, pada bagian pintunya ini juga sudah terdapat list. Hanya untuk listnya ini dia berwarna hitam ya, beda dengan Sport dan Ultimate yang listnya sudah chrome. Dan untuk handle-nya juga sewarna body. Dia belum ada door button-nya ya, karena memang kuncinya masih immobilizer biasa, belum keyless. Dan untuk sistem pengereman pada bagian belakang ini masih menggunakan tromol. Nah, ini bisa dilihat ya untuk tampilan belakangnya. Untuk tipe GLS ini, antenanya ini dia masih menggunakan yang biasa ya, belum menggunakan yang sirip hiu atau shark fin. Di atasnya juga sudah terdapat spoiler, dan juga pada bagian tengahnya ini sudah terdapat high mount stop lamp, dan juga sudah ada washer wipernya ya. Nah, pada bagian kaca belakang, untuk tipe GLS ini dia belum dilengkapi dengan defogger. Kalau tipe di atasnya yang sudah dilengkapi dengan defogger, tapi untuk tipe GLS ini dia masih polos, belum ada ya. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan rear wiper. Untuk lampu belakangnya ini masih sama, masih menggunakan LED, dan hanya untuk lampu remnya ini masih menggunakan bohlam. Dan juga sudah terdapat lampu mundur dan lampu sennya ya. Nah, pada bagian pintu belakang sebelah kiri ini juga sudah terdapat emblem Expander, dan sebelah kanannya ini ada emblem tipe GLS. Nah, pada bagian bumpernya ini sudah terdapat reflektor. Hanya pada bagian belakangnya ini dia belum dilengkapi dengan sensor parkir ya. Nah, kalau yang di atasnya ini Sport dan Ultimate sudah dilengkapi dengan sensor parkir, tapi GLS belum. Dan untuk rear under garnishnya dia masih sama, berwarna hitam, jadi masih sama dengan tipe GLS yang sebelumnya ya. Nah, untuk posisi ban serepnya ini berada di kolong ya. Sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah, untuk interiornya ini untuk tipe GLS warnanya beige ya, perpaduan juga dengan warna hitamnya. Nah, ini pada bagian door trimnya bisa dilihat, dan untuk motifnya masih sama, ada jahitan palsu ya. Nah, untuk door handle-nya ini dia belum chrome, beda dengan Sport dan Ultimate yang sudah chrome. Nah, ini ada juga panel woodnya motif karbon ya, warnanya silver. Dan pada bagian armrestnya ini juga sudah terdapat tombol untuk pengaturan power window dan juga central lock-nya. Di bawahnya sudah terdapat cup holder dan juga satu buah speaker. Nah, ini untuk bagian dashboardnya bisa dilihat ya, warnanya ini kombinasi hitam dengan beige ya. Dan untuk joknya ini warnanya juga masih beige, dan juga untuk bahannya ini dia belum kulit ya, masih berbahan fabric. Dan untuk pengaturan pada jok drivernya ini hanya ada reclining dan sliding aja ya.
Untuk seat adjusternya dia belum ada ya. Nah, untuk setirnya ini bisa dilihat, setirnya ini dia masih polos ya. Dan model setirnya pun beda dengan Sport yang Ultimate. Setirnya juga dia belum ada lapisan kulit dan juga belum ada tombol audionya ya. Hanya ada bagian tengahnya ini untuk klakson dan airbagnya. Pada bagian belakangnya ini sudah terdapat tuas untuk pengaturan headlamp, lampu sen dan juga fog lamp. Nah, pada bagian kirinya ini sudah terdapat tuas untuk pengaturan wiper depan dan belakang. Nah, untuk setelan posisi setirnya ini ada di bawah ya tuasnya. Dan untuk tipe GLS ini posisi setirnya dia bisa di setel untuk tilt steering dan juga teleskopik. Jadi bisa naik turun dan juga bisa maju mundur ya. Pada bagian dashboard di sebelah kanan ini sudah terdapat kisi AC dengan list berwarna silver. Dan di bawahnya hanya ada tombol untuk pengaturan electric mirrornya aja. Jadi untuk tombol retractable-nya juga belum ada ya. Dan ini sudah ada laci tempat penyimpanan ya. Dan di bawahnya ini ada tuas untuk membuka kap mesin. Pedalnya dia ada 3 karena manual. Dan di bawahnya ada tuas untuk membuka tutup tangki. Nah, ini untuk kuncinya ya. Kuncinya masih biasa, belum menggunakan keyless ya. Kuncinya ini dia juga sudah immobilizer. Nah, ini untuk tampilan speedometernya bisa dilihat masih sama dengan model yang sebelumnya ya. Dan untuk speedometernya MID-nya ini dia tampilannya monokrom, beda dengan yang Sport dan Ultimate yang sudah 3D. Nah, untuk head unitnya tipe GLS ini dia sudah double din, hanya masih biasa ya, belum touchscreen. Nah, di bawahnya sudah ada 2 kisi AC dengan list berwarna silver dan ada tombol untuk lampu hazardnya. Di bawahnya juga sudah ada pengaturan untuk AC. Hanya untuk pengaturan AC-nya masih manual ya, belum digital. Dan ini di bawahnya juga sudah ada untuk tombol pengaturan sirkulasi udaranya. Nah, ini juga sudah ada slot untuk USB dan power outlet. Dan di bawahnya juga sudah ada laci penyimpanan tertutup ya. Nah, ini untuk transmisinya manual 5 speed. Dan ada yang berbeda, untuk posisi mundur atau R-nya ini dia ada di pojok sebelah kiri paling atas. Jadi nanti ada ring yang terdapat pada tuas transmisinya itu tinggal diangkat, lalu digeser ke kiri dan didorong ke paling atas. Nah, jadi beda dengan transmisi manual dengan mobil yang lain ya. Nah, ini untuk handbrake-nya dia belum dilapis kulit, beda dengan Sport dan Ultimate ya yang sudah dilapis kulit. Dan juga sebelahnya sudah terdapat 2 cup holder dan juga di bawahnya sudah ada console box. Nah, hanya untuk console box-nya pada bagian dalamnya ya, untuk tipe GLS ini dia belum ada power outlet-nya ya. Dan untuk console box pada bagian dashboard depannya ini untuk sistem bukanya masih belum soft opening ya. Dan untuk console box-nya juga cukup luas. Dan di atasnya lagi juga sudah ada panel wood bermotif karbon berwarna silver dan juga sudah terdapat SRS airbag. Nah, untuk sun visor pada bagian penumpang depan ini juga sudah ada vanity mirrornya. Nah, pada bagian tengahnya ini sudah ada lampu untuk kabinnya. Dan untuk sun visor pada bagian driver ini masih polos ya, belum ada vanity mirrornya. Sekarang kita lanjut di baris kedua. Nah, ini untuk bagian door trimnya bisa dilihat ya, warnanya sama kombinasi hitam dan warna beige. Untuk door handle-nya juga belum chrome dan juga sudah terdapat panel wood bermotif karbon berwarna silver. Dan untuk bagian armrest-nya ini juga sudah terdapat tombol untuk pengaturan power window di baris kedua. Dan di bawahnya sudah terdapat cup holder dan juga 1 buah speaker. Nah, ini untuk jok di baris keduanya bisa dilihat ya. Nah, untuk posisi jok baris kedua ini dia juga bisa sliding ya, bisa maju mundur. Dan pada bagian tengahnya ini sudah terdapat armrest. Nah, ini nanti ada tali, tinggal ditarik aja ya. Ini karena diplastikin jadi agak susah dibukanya. Nah, di atasnya ini juga sudah terdapat lampu kabin. Dan juga ini sudah ada seatbelt untuk penumpang di tengah yang berada di baris kedua. Nah, untuk tipe GLS ini sistem AC-nya juga dia sudah double blower ya. Jadi di baris kedua sudah ada untuk pengaturan AC-nya. Nah, lanjut di bagian bagasinya ini bisa dilihat. Untuk expander tipe GLS ini dia 7-seater bermuatan 7 penumpang. Nah, ini bisa dilihat ya, untuk di baris ketiganya untuk posisinya juga ini lumayan luas.
Dan pada bagian sebelah kanan ini sudah terdapat cup holder, dan pada bagian atasnya ini sudah terdapat power outlet yang berfungsi untuk ngecas handphone ya. Nah, sebelah kirinya juga dia sudah terdapat cup holder. Nah, ini untuk di baris kedua bisa dilihat ya, sudah ada untuk isofiknya. Dan pada bagian belakang di sebelah kanan ini ada tempat untuk tools ya. Jadi untuk dongkrak kunci roda dia ada di dalam sini. Dan pada bagian bagasinya ini juga sudah terdapat tempat penyimpanan ya. Nah, ini cukup luas tempat penyimpanannya, sangat berfungsi untuk menyimpan barang ya. Dan juga di dalamnya sudah terdapat baut untuk memutar ban serep ya. Jadi nanti ini untuk ban serepnya tinggal diputar aja pakai kunci roda. Sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Untuk jenis mesin yang digunakan pada Mitsubishi Xpander tipe GLS ini menggunakan jenis mesin 4A91 dengan teknologi MyVac dan juga sudah DOHC 16 valve dan berkapasitas mesin 1500 cc. Untuk horsepower maksimal yang dicapai itu di 105 PS dan untuk torsinya di 141 Nm. Nah, ini bisa dilihat untuk tipe GLS ini juga sudah ada modul ABS-nya ya, dan selain itu juga sudah terdapat EBD. Dan pada bagian kap mesin dalamnya ini juga sudah dilengkapi dengan peredam. Jadi selesai sudah sedikit penjelasan dari gua tentang mobil Mitsubishi Xpander tipe GLS facelift tahun 2020. Kalau kalian ingin tahu spesifikasi lengkapnya seperti apa, harganya berapa, promonya apa aja, dan diskonnya berapa, kalian langsung aja hubungin kontak person yang nanti bakal gue cantumkan di deskripsi di video ini. Kalau kalian hubungin, gue bisa pastiin kalian akan mendapatkan harga yang terbaik, promonya yang terbaik, dan diskonnya yang besar buat kalian. Jadi ini aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Yulian 19. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!